Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rododul Maziah dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelas 2A dengan NIM 20200150023 akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang listrik statis dan dinamis. Untuk tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 9 Mei 2021 sampai selesai, dan jam pelaksanaannya jam 20.00 sampai selesai. Untuk jadwal pelaksanaannya yaitu 1. Saya mendownload LKM dan membaca LKM sampai selesai. Untuk yang kedua yaitu mempelajari tutorial penggunaan PET pada link yang telah disediakan. Yang ketiga membuka aplikasi PET Interactive Simulation pada link yang telah disediakan. 4. Membuat rangkaian listrik tertutup dan terbuka. 5. Mengukur kuat arus listrik, kemudian mengisi LKM. 6. Membuat rangkaian seri dan paralel, kemudian mengisi pada LKM. 7. Mengisi diskusi yang telah disediakan dan membuat kesimpulan. Yang terakhir, presentasi dan upload pada YouTube, kemudian mengirim tugas pada Google Classroom yang telah disediakan. Untuk tujuan penelitian yaitu 1. Merancang rangkaian listrik sederhana. 2. Menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. 3. Menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. 4. Menghitung energi dan daya listrik. 5. Menghitung biaya pemakaian listrik. Untuk alat dan bahannya yaitu simulasi PET yang dapat diakses pada link ini, kemudian kabel, baterai, lampu, dan ampermeter. Prosedur kerjanya yaitu untuk kegiatan 1 membuat rangkaian tertutup dan terbuka, bisa dipelajari di link ini. Kemudian membuka aplikasinya, aplikasi PET Interactive Simulation pada link ini. Untuk kegiatan 2 yaitu mengurus kuat arus listrik. Itu dapat dibaca di sini untuk lebih lengkapnya. Kemudian untuk yang kegiatan 3 yaitu rangkaian seri dan paralel. Ini juga bisa kalian baca di sini. Kemudian untuk hasil pengamatan kegiatan 1 yaitu capture layar atau capture layarnya rangkaian dengan lampu menyala. Ini seperti ini rangkaiannya. Ini sakalnya tutup, jadi lampunya akan menyala. Untuk rangkaian dengan lampu tidak menyala seperti ini sakalnya terbuka, jadi alirannya tidak dapat mengikuti arusnya ini, kemudian lampunya akan mati. Untuk yang kedua yaitu arah elektron, ini seperti ini. Rangkaian dengan lampu menyala, ini lampunya menyala. Kemudian untuk rangkaian dengan lampu tidak menyala, ini lampunya juga tidak menyala karena ini sakalnya terbuka. Dan untuk yang ketiga arah arus listrik. Ini untuk lampunya yang menyala, ini arahnya seperti ini. Ini lampunya dapat menyala. Kemudian ini yang lampunya tidak menyala karena tidak ada aliran arus listriknya. Untuk hasil pengamatan yang kedua yaitu rangkaian A, fotonya seperti ini. Dengan besar tegangannya ini 1,5 volt dan besar arus listriknya yaitu 0,5 ampere meter. Untuk yang kedua atau rangkaian B itu seperti ini dengan besar tegangan 3,0 volt dan besar kuat arusnya yaitu 0,30 ampere meter. Untuk yang C yaitu seperti ini. Ini besar tegangannya 4,5 volt, kemudian besar kuat arus listriknya 0,45 ampere meter. Kemudian yang D itu dengan besar tegangannya yaitu 9,0 volt, kemudian besar kuat arus listriknya 0,90 ampere meter. Untuk hasil pengamatan yang ketiga yaitu rangkaian 1 dengan kuat arus ampere meter 2,70 ampere meter dan tegangan itu 9,00 volt. Untuk dayanya yaitu rumusnya tegangan dikali kuat arus yaitu 9 kali 2,7 dan dihasilkan ini dayanya ini. Kemudian untuk energinya yaitu daya dikali 10 sama dengan 243. Kemudian ini untuk energinya itu ya 20 ini seperti ini. Tegangan dikali
24,3 kali 20, hasilnya ini. Kemudian yang kedua yaitu sama dengan kuat arus 0,60 dan tegangannya juga sama seperti ini 9,0. Ini dayanya tegangan dikali kuat arus sama dengan ini. Kemudian untuk energinya ini 10 dan ini untuk energi yang 20 hasilnya ini 540 dan untuk energi 20 hasilnya 108. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kuat arus listrik 0,30 ampere meter dan tegangan 9,00 volt. Ini dihasilkan daya di 2,7. Kemudian ini untuk energinya 10, ini juga 20. Selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi untuk yang pertama yaitu rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu, listrik yang mempunyai arus dan saling menyambung dengan dialiri arus listrik seperti rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup. Itu adanya aliran elektron yang mendapatkan energi penghubung dari saklar yang menghasilkan aliran arus yang dapat menyalakan lampu pada rangkaian listrik tertutup atau aliran arus yang bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif pada baterai. Nomor 3, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Apabila pada tegangan yang digunakan nilainya ditambah atau semakin besar, maka perbandingan kuat arus yang dihasilkan dari tegangan tersebut, kuat arusnya juga semakin besar. Untuk yang nomor 4, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat? Untuk rumusnya yaitu I sama dengan Q per T, I sama dengan 0,6 per 60, kemudian I sama dengan 0,01, dan I sama dengan 2. Untuk yang nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Ini grafiknya seperti ini. Itu adalah tegangan dan yang biru adalah kuat arus. Untuk nomor 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Apabila tegangan yang diberikan semakin besar, maka kuat arus yang mengalir akan semakin cepat. Untuk yang nomor 7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom. Bisa 10 atau 20. Ini warna orange itu kuat arus, yang warna pink ini energi. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan kuat arus dan energi listrik? Apabila kuat arus dari suatu rangkaian besar, maka energi yang dihasilkan juga akan besar. Untuk yang nomor 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan seberat 24 dan dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Dapat diketahui ini hambatannya 20 ohm dan untuk tegangannya yaitu 240 volt dan untuk waktunya yaitu 30 detik atau second. Ditanya energi yang dikeluarkan atau W, jawab W sama dengan 240 kali 30 dibagi 24. Hasilnya 72.000. Kemudian nomor 10. Pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai 06.00 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. 1 kWh sama dengan 100 rupiah. Listrik selama bulan 30 hari. Satu lampu pijar 100 watt menyala selama 12 jam. 1 kali 100 kali 12 kali 30 sama dengan 36.000 kWh. Harganya 100 rupiah setiap kWh. Energi listrik yang harus dibayar selama sebulan pada bulan Januari adalah 36 kWh kali 100 sama dengan 3.600. Untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan
kegiatan ini. Kesimpulannya adalah listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang muatan-muatannya bergerak atau mengalir dan dapat menghasilkan arus listrik. Rangkaian kuat arus listrik yang dapat membuat lampu menyala adalah rangkaian tertutup. Sebaliknya, rangkaian kuat arus listrik yang membuat lampu mati adalah rangkaian terbuka. Mengalirnya arus listrik dari muatan positif menuju muatan negatif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.